Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauharul Maknuna dengan NIM 240161125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya kerjakan. Judul dari penelitian ini adalah minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dilakukan di studi kasus di SMA PGRI 56 Ciputat. Penelitian ini dilakukan oleh Yeti Budiarti sebagai bagian dari tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mengangkat isu tentang rendahnya minat belajar siswa dalam mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia yang berperan dalam pelaksanaan dan pembentukan karakter dan bagaimana pengembangan pembelajaran literasi. Nah, dalam artikel ini terdapat abstrak yang membahas tentang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar tersebut. Metode ini yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan deskriptif dengan alat pengumpulan data berupa angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat minat belajar siswa secara umum tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya motivasi dari siswa dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, serta kurangnya keterlibatan keluarga dalam mendukung kegiatan pembelajaran siswa. Berdasarkan temuan ini disarankan agar pihak sekolah, guru, dan orang tua bekerja dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu bagian latar belakang masalah. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran wajib yang memegang peran penting dalam sistem pendidikan nasional. Sayangnya di lapangan masih banyak siswa yang menganggap bahwa pelajaran ini tidak menarik, membosankan, dan mudah sehingga tidak perlu dipelajari secara mendalam. Dampaknya terlihat dari rendahnya partisipasi siswa dalam belajar di kelas, kurangnya persiapan belajar, hingga pencapaian hasil pembelajaran yang tidak memuaskan. Masalah rendahnya minat belajar ini tentu menjadi perhatian serius karena minat adalah pondasi dari keberhasilan belajar. Tanpa minat, proses pembelajaran menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan persoalan secara lebih mendalam dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya kita masuk pada bagian latar belakang masalah. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran wajib yang memegang peran penting dalam pendidikan nasional. Sayangnya di lapangan masih banyak siswa yang menganggap bahwa pelajaran ini tidak menarik, membosankan, dan mudah sehingga tidak perlu dipelajari secara mendalam. Dampaknya terlihat dari rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan kelas, kurangnya persiapan belajar, hingga pencapaian hasil belajar yang tidak memuaskan. Masalah rendahnya niat belajar ini tentu menjadi perhatian serius karena minat adalah pondasi dari keberhasilan belajar. Tanpa minat, proses belajar menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan proporsionalkan secara lebih dalam dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang tingkat minat belajar siswa dalam menemukan kendala atau kesulitan yang mereka alami, serta keterlibatan rekomendasi dalam bentuk strategi peningkatan minat belajar siswa. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi sekolah, guru, orang tua dalam menyusun kebijakan atau pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 dan 11 di SMA PGRI 56 Ciputat pada tahun ajaran 2010-2011. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui objek tertutup yang disusun berdasarkan indikator minat belajar seperti ketertarikan terhadap pembelajaran, antusiasme saat belajar di kelas, serta kebiasaan belajar di rumah. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan guru dan beberapa siswa untuk menggali informasi kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk presentasi dan dijelaskan secara deskriptif untuk menunjukkan kecenderungan minat belajar siswa.
Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% siswa yang memiliki minat belajar tinggi terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebanyak 42% berada pada tingkat sedang dan 20% lainnya hanya memiliki minat yang rendah. Gejala-gejala rendahnya minat belajar terlihat dari sikap siswa yang kurang aktif dalam diskusi, tidak menyelesaikan tugas dan dengan serius dan tidak membaca buku pelajaran di luar jam sekolah. Selain itu, banyak siswa yang menganggap pelajaran bahasa Indonesia terlalu mudah dan tidak penting dan dibandingkan mata pelajaran ekstra atau bahasa asing seperti bahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, rendahnya motivasi diri, tidak adanya tujuan belajar yang jelas, serta rasa percaya diri yang rendah dalam menyampaikan pendapat menjadi penyebab utama. Dari sisi eksternal, metode pembelajaran yang digunakan guru cenderung lebih konvensional dan kurang bervariasi. Fasilitas pendukung pembelajaran yang masih terbatas dan kurangnya peran keluarga dalam memberikan perhatian atau bimbingan dalam proses belajar anak. Faktor-faktor ini sering mempengaruhi dan memperparah kondisi minat belajar siswa. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada bagian solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi masalah rendahnya minat belajar siswa ini, beberapa langkah strategis dapat dilakukan, yaitu guru perlu mengembangkan metode pembelajaran secara lebih interaktif seperti diskusi kelompok, role playing, atau pembelajaran berbasis proyek. Sekolah dapat menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih menarik seperti perpustakaan digital, media pembelajaran audiovisual, atau kegiatan ekstrakurikuler literasi. Sementara itu, orang tua perlu dilibatkan secara aktif melalui program literasi keluarga atau pembelajaran berbasis rumah. Dengan kolaborasi yang baik antara sekolah, guru, dan orang tua, minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dapat ditingkatkan secara bertahap. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA PGRI 56 Ciputat masih tergolong rendah dan perlu mendapat perhatian lebih serius. Rendahnya minat ini disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri siswa maupun lingkungan belajar mereka. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, menarik, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta dengan memperkuat peran dan pendidik orang tua dalam mendampingi proses belajar. Nah, demikianlah presentasi artikel saya yang berjudul Minat Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA R56 Ciputat. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.